Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Soleh Zofir Filmatumus. Saya dari kelas 11 KBC. Jadi video ini saya akan membuat tentang presentasi materi biologi yang ditugaskan oleh Pak Syarif Hidayatullah. Jadi tolong simak ya videonya. Kali ini materi tentang ASI dan juga KB. Kita awali dengan pengertian ASI. Jadi pengertian ASI adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan serangan penyakit. Berikut adalah pernyataan dari Yahya yang ia sebutkan pada tahun 2005. Pengertian ASI selanjutnya ada ASI adalah minuman alamiah untuk semua bayi cukup bulan selama usia bulan-bulan pertama. Pernyataan berikut disebutkan oleh Nelson pada tahun 2000. Pengertian berikutnya, ASI adalah makanan sempurna bagi bayi baru lahir. Selain itu, payudara wanita memang berfungsi untuk menghasilkan ASI. Berikut adalah pernyataan dari Chomble yang ia sebutkan pada tahun 2004. Berikut ini ada manfaat dari ASI. Yang pertama, melindungi bayi dari kuman. Yang kedua, menyediakan nutrisi lengkap. Yang ketiga, jaminan asupan higienis dan aman. Yang keempat, membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas. Yang kelima, mencegah diare dan malnutrisi. Yang keenam, ada memperkuat ikatan bonding antara anak dan juga ibu. Yang ketujuh, ada membantu memberi jarak pada kelahiran. Yang kedelapan, ada menghemat biaya. Dan yang kesembilan, ada menjaga lingkungan. Berikut ini ada kandungan-kandungan dari gizi kandungan-kandungan gizi pada ASI. Yang pertama ada air. Air adalah kandungan utama pada ASI. Berikutnya ada kolostrum. Kolostrum ini adalah ASI yang keluar pertama pada hari-hari pertama pasca melahirkan, antara hari pertama sampai dengan hari kelima. Berikutnya ada karbohidrat. Karbohidrat pada ASI. Berikutnya ada karbohidrat. Selanjutnya protein, lemak, karnitin, vitamin, dan garam mineral. Setelah mengetahui tentang ASI, kita lanjut ke materi KB. Menurut WHO, keluarga berencana adalah program yang bertujuan membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. KB menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ada tujuan KB. Tujuan utama program KB adalah memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi alam dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Dan tujuan KB menurut Sulistiawati yang ia sebutkan pada 2003, diantaranya yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya ada ruang lingkup KB. Jadi KB memiliki ruang lingkup. Secara ruang lingkup program KB ya. Secara umumnya yaitu yang pertama keluarga berencana, yang kedua kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga ketahanan dan pemberdayaan keluarga, yang keempat ada penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, yang kelima ada keserasian kebijakan kependudukan,
Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketujuh, penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan. Selanjutnya kita ke macam-macam alat KB. Yang pertama, pil KB. Kelebihan dari pil KB yaitu pil KB tidak mempengaruhi kesuburan. Pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kurang darah, dan mencegah penyakit kanker. Kekurangan dari pil KB yaitu yang pertama, penggunaan pil KB pada bulan pertama memungkinkan akan menimbulkan efek samping misalnya mual, pendarahan, atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Namun, efek ini tidaklah berbahaya. Jadi, penggunaan pil KB tidak berbahaya. Kekurangan yang berikutnya itu, jika Anda masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum memakai pil KB. Karena tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi progesteron dan estrogen, dapat menghentikan produksi air susu ibu atau ASI. Berikutnya ada suntik KB. Kelebihan dari suntik KB yaitu aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Berikutnya ada kekurangan dari suntik KB. Yang pertama yaitu keluar flek. Yang kedua, pendarahan ringan di antara dua masa haid. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, kenaikan berat badan. Yang keenam, jika kalian menghentikan penggunaan dari suntik KB, maka bisa hamil lagi dengan segera. Yang ketiga ada susu KB atau implan. Kelebihan dari susu KB yaitu aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangan dari suntik KB yang pertama, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Yang kedua, perdarahan ringan di antara masa haid, keluar flek-flek, tidak haid, dan sakit kepala. Yang keempat ada IUS atau intrauterine system. Kelebihan dari IUS yang pertama, sangat praktis digunakan karena dapat dipasang dan dilepas dengan mudah setiap saat dengan bantuan tenaga kesehatan atau dokter. Berikutnya, kontrasepsi ini adalah kontrasepsi jangka panjang karena dapat digunakan selama 5 tahun. Kekurangannya yaitu menjadikan menstruasi lebih pendek, ringan, dan mengurangi rasa sakit ketika haid. Macam-macam alat KB yang kelima yaitu ada kondom. Kelebihan dari kondom yaitu selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Kekurangan dari kondom yang pertama, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Yang kedua, pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas jika terjadi hal tersebut. Kehamilan pun bisa terjadi. Yang keenam ada intrauterine device atau IUD. Kelebihan dari IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. Kelebihan yang kedua, IUD juga sangat efektif mencegah kehamilan. Kekurangan dari IUD yang pertama, masa haid berubah lama dan banyak. Yang kedua, ada kemungkinan terjadinya infeksi panggul. Metode sederhana atau vaginal ini merupakan alat yang ketujuh. Kelebihan dari alat ini ialah alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Kekurangannya, kemungkinan terjadinya infeksi saluran kencing. Tubektomi. Jadi tubektomi memiliki kelebihan yaitu tubektomi memiliki kelebihan yang sangat efektif mencegah kehamilan. Kekurangannya yaitu kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Yang kesembilan ada vasektomi. Jadi vasektomi memiliki kelebihan yang pertama, vasektomi bisa dikatakan 99% efektif mencegah kehamilan. Namun evaluasi cairan semen perlu dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi
untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Kelebihan yang kedua, vasektomi ini tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Kekurangan dari vasektomi, yang pertama, kemungkinan tidak ditemukannya ada efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman saat melakukan operasi. Yang kedua, meski sudah bersifat permanen, metode ini tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Yang ke-10 ada sistem KB kalender. Kelebihan dari sistem KB kalender yaitu metode sistem ini sangatlah murah karena tidak perlu mengeluarkan uang. Yang kedua, tidak perlu menggunakan alat apapun. Kekurangannya, sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif karena cara ini memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Yang ke-11 ada menyusui. Kelebihan dari menyusui yaitu yang pertama, jika ingin menggunakan cara ini, Anda tentu tidak perlu mengeluarkan uang Anda atau gratis. Yang kedua, tidak perlu menggunakan alat apapun atau mengonsumsi apapun. Berikut kekurangannya, metode ini memang kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan sebagai acuan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal, masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.